Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Alfi Auladhi Nursoba dengan NPM 240621220007. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai paradigma pendidikan Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam 2. Baik, langsung saja. Untuk pembahasan yang pertama mengenai apa itu arti dari paradigma. Paradigma secara etimologis berasal dari bahasa Inggris. Paradig yang berarti type of something, model, pattern, atau bentuk sesuatu, model atau pola. Dalam bahasa Yunani, paradigma berasal dari kata para, yang berarti di samping atau di sebelah. Plato menggunakan kata paradigma ini dalam Republiknya dengan arti a basic form encompassing your entire destiny. Murid Socrates dan guru Aristoteles ini juga pernah menyatakan sesuatu yang diciptakan tentunya diciptakan untuk suatu sebab. Secara terminologis, paradigma berarti a total view of a problem, a total outlook, not just a problem in isolation. Paradigma adalah cara pandang atau cara berpikir sesuatu. Baik, yang selanjutnya mengenai ilustrasi dari paradigma. Baik, ilustrasi mengenai paradigma. Paradigma adalah fondasi sebuah bangunan. Besar atau tingginya suatu bangunan ditentukan oleh seberapa kuat, lebar, dan dalam fondasinya. Dalam konteks ini, sikap adalah kerangka dari bangunan itu, yang bertumpu di atas fondasi tersebut. Perilaku adalah bangunan itu sebagaimana tampaknya oleh mata fisik. Baik paradigma maupun sikap, kedua-duanya tidak terlihat oleh mata fisik atau tersembunyi. Perilakulah yang terbaca oleh orang lain. Paradigma juga dapat diilustrasikan sebagai kacamata. Paradigma adalah bingkai atau frame dari sebuah kacamata, sementara sikap adalah lensanya kacamata tersebut. Kita melihat dunia di sekitar kita menggunakan keduanya. Dengan demikian, paradigma bukanlah sikap atau sebaliknya. Sikap adalah lensa kacamata yang mungkin kabur, kotor, dan tidak sesuai lagi dengan ukuran plus minus mata seorang. Sikap ini terkurung dalam sebuah bingkai, yaitu paradigma. Sikap mental positif, misalnya, sangat berguna sehingga seseorang bisa melihat atau memeriksa akurasi atau ketepatan plus minusnya lensa kacamata. Dan sebaliknya, sikap mental negatif akan menyebabkan ketidaksesuaian lensa kacamata dengan bingkainya. Lalu yang berikutnya mengenai paradigma pendidikan. Sistem pendidikan secara fungsional merupakan refleksi dari cara pandang tertentu tentang sesuatu dalam semesta kehidupan manusia. Paradigma pendidikan dapat diartikan sebagai cara berpikir atau sketsa pandang menyeluruh yang mendasari rancangan bangun suatu sistem pendidikan. Sistem pendidikan secara fungsional merupakan refleksi ideologis dari filsafat tertentu yang menyuguhkan cara pandang tertentu terhadap sesuatu dalam semesta kehidupan. Itulah paradigma yang mengilhami bangunan sistem pendidikan. Lalu, paradigma pendidikan ini berbeda dengan asas pendidikan, lebih dekat dengan fondasi pendidikan. Fondasi pendidikan ini merupakan rujukan pokok dari segala persoalan pendidikan. Sedangkan asas pendidikan berarti pernyataan empiris yang valid dan kredibel yang bersumber dari ilmu pengetahuan. Ide pokoknya adalah mendeskripsikan keadaan
lapangan atau fakta-fakta yang dapat membantu menetapkan aturan-aturan atau teori bagi pelaksanaan pendidikan. Lalu yang berikutnya ada dasar paradigma pendidikan Islam. Istilah dasar paradigma pendidikan Islam dimaksudkan sebagai landasan tempat berpijak atau fondasi berdirinya suatu sistem pendidikan. Dasar paradigma pendidikan Islam identik dengan dasar Islam itu sendiri. Keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dari kedua sumber inilah, kemudian muncul sejumlah pemikiran mengenai masalah umat Islam yang meliputi berbagai aspek, termasuk diantaranya masalah pendidikan Islam. Oleh karena itu, secara garis besar, sumber penelaah dalam merumuskan paradigma pendidikan Islam dapat diidentifikasi ke dalam dua korpus, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, yang kemudian keduanya menghasilkan berbagai pendapat para ahli pendidikan. Lalu yang berikutnya ada Al-Quran sebagai dasar paradigma. Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama dalam ajaran Islam mengajarkan dan mengajak manusia untuk selalu menggunakan akal dan pikirannya untuk memikirkan seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk senantiasa mengambil hikmah darinya. Sebagai sumber ajaran Islam, Al-Quran telah menunjukkan keistimewaannya, keindahan redaksi yang dipakai, akurasi makna dan kesempurnaan ruang lingkup yang dikandungnya, baik yang berkenan dengan alam khalqi, menyangkut semesta alam, makro dan mikro, maupun alam khuluqi yang menyangkut semesta budaya dan peradaban manusia. Kalam yang tertuang dalam Al-Quran merupakan frame yang harus diterjemahkan dalam pendidikan Islam, sehingga dapat melahirkan output pendidikan yang berkualitas. Suatu sistem pendidikan yang dikembangkan berdasarkan Al-Quran akan mewujudkan dan merefleksikan komunitas Muslim yang sesuai dengan cita-cita yang diinginkan oleh Islam. Lalu yang berikutnya ada hadis sebagai dasar paradigma. As-sunnah atau hadis sebagai perwujudan dari perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW bagi umat Islam merupakan kerangka acuan bagi pengembangan kehidupan umat Islam, tak terkecuali tentunya dalam aspek pendidikan. Hal itu dapat dipahami karena kepribadian Muhammad SAW secara normatif merupakan pusat teladan yang baik, uswatun hasanah, bagi kehidupan praktis umat Islam. Jika kita mengkaji lebih jauh integritas kepribadian Rasulullah SAW, kita akan mendapati kenyataan bahwa ia merupakan seorang pendidik agung, memiliki metode pendidikan yang luar biasa, pendidikan yang selalu memperhatikan kebutuhan dan tabiat anak didik. Oleh karena itu, pendidikan Islam yang pada akhirnya diharapkan dapat melahirkan manusia-manusia yang dicita-citakan oleh Islam tentunya, juga dapat mengacu pada sunnah Nabi yang menggambarkan realitas pendidikan Islam. Lalu yang terakhir, mengenai Al-Quran Hadis sebagai dasar paradigma pendidikan Islam. Sebagai dasar pendidikan Islam, Al-Quran dan Hadis adalah rujukan untuk mencari, membuat, dan mengembangkan paradigma, konsep, prinsip, teori, dan teknik pendidikan Islam. Al-Quran dan Hadis merupakan rujukan dalam setiap upaya pendidikan. Artinya, rasa dan pikiran manusia yang bergerak dalam kegiatan pendidikan mestilah bertolak dari keyakinan tentang kebenaran Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Selain itu, keduanya juga merupakan kerangka normatif teoritis pendidikan Islam. Keduanya adalah sumber nilai kehidupan manusia dalam berbagai aspeknya yang telah memperkenalkan dan mengajarkan manusia untuk selalu berpikir. Karena itu, keduanya sudah semestinya dijadikan sebagai dasar paradigma pendidikan Islam. Islam itu sendiri adalah the way of life. Islam adalah jalan kehidupan kita sebagai umat muslim, bahkan Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam akan menyelamatkan, mensejahterakan seluruh umat manusia, bahkan alam di dunia ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Wallahum muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.